Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah mesin RO 4000 GPD dengan sistem auto flushing menggunakan pompa SIMG dengan tipe BL215 atau setara dengan pompa CDLF 215. CNP kita sedang kosong karena memang produknya itu sedang sangat tidak ada di pasaran dan harganya sangat mahal, tidak bisa bersaing. Jadi kita jatuh kepada SIMG. SIMG itu punya kualitas yang bagus, suaranya juga halus ya. Nah, jadi kita pakai SIMG. Untuk pompa jokinya kita pakai SJ80 ya, SJ80. Nah, mesin RO ini dilengkapi dengan sistem auto flushing dan sistem pencucian membran secara manual. Untuk pencucian membrannya, saya mempercayakan tong keranjang sampah ini. Ya, jangan sepele walaupun di keranjang sampah, tapi saya pilih ini karena ini lebih smart ya, lebih memudahkan dalam mengontrol air, bisa lihat kondisi air ya. Biasanya kita pakai tong biru. Nah, untuk kekuatan justru ini lebih kuat daripada tong biru karena dia pakai plastiknya ABS. Jadi tidak mudah lonyot ya, kokoh. Oke. Jadi lebih simpel, lebih mudah masukkan obat, ngecek air juga lebih gampang. Nah, untuk pemipaan sudah kita sediakan juga ini jalur air bersih. Untuk ke tangki hasil kita kasih stop kran warna biru putih. Untuk ke tong chemical kita kasih stop kran warna merah ya. Untuk air limbah juga kita kasih stop kran warna biru. Untuk air apanya ke tongnya, untuk sistem pencucian membran kita kasih warna merah. Jadi ketika lagi operasional produksi, semua stop kran merah dikunci ya, stop biru dibuka, stop kran biru putih dibuka. Oke, ketika nanti kita nyuci membran, kebalikannya, stop kran putih biru dikunci, stop kran merah dibuka. Oke, ini adalah mesin RO nya ya. Tampilan panel monitornya, di panel monitornya itu ada, kita lihat ya, untuk kelistrikannya ada voltmeter. Di sini mengukur tegangannya 220 volt, ada ampere meter untuk mengukur berapa arus listrik yang mengalir di mesin ini. Kemudian ada pressure, tekanan air masuk. Jadi tekanan dari pompa joki bisa dimonitor di sini. Kemudian ini ROC 2015 atau microcontroller untuk mengontrol hidup dan matinya dari semua komponen mesin RO ini, termasuk di situ joki, CNP ya, atau CDLF, kemudian solenoid flushing, solenoid air masukan, kapan dia nyala, kapan dia mati, itu dikontrol oleh microcontroller ini. Jadi dengan dipasangnya microcontroller ini akan semakin membuat mesin RO kita semakin pintar. Ketika dia nanti menyala, dia tidak langsung hidup dua pompa, tapi satu-satu dinyalain dulu. Pompa joki dulu dinyalain, baru tidak lama pompa booster, baru setelah itu dia flushing dulu, nggak langsung produksi, flushing dulu, membuang sisa-sisa kotoran yang ada di membran, baru setelah 1 menit baru dia produksi RO. Nanti kita mati pun, misal tangki sudah penuh, dia flushing dulu, baru dia posisikan ke posisi full, artinya tangki dalam keadaan sudah penuh. Oke. Ini adalah pressure, tekanan membran ya. Jadi mengukur tekanan membran, berapa rasio perbandingan antara air bersih dengan air limbah. Itu diatur oleh stop gauge pengatur tekanan, tapi mata kita sambil lihat ini, sambil lihat pressure gauge tekanan membran. Nah, tekanan membran yang dianjurkan itu adalah di awal-awal 100 ya, maksimumnya 150, dan dia bisa sampai 180, tapi kita tidak recommended. Kalau 150 sudah mulai sumbat, jangan dipaksa lagi tekanannya. Oke. Kemudian
Di panel monitor ada apa lagi? Ini emergency switch, bukan emergency switch, ini saklar on off untuk menghidupkan microcontroller ya. Jadi kalau kita matikan dari sini, dia akan matikan satu-satu ya. Dan ini adalah panel monitor, ini adalah panel kontrol listrik. Di bagian depan ini ada dua buah selektor switch. Yang sebelah kiri selektor switch khusus untuk pompa joki, sebelah kanan selektor switch khusus pompa booster. Nah, kalau saya geser selektor switchnya ke posisi 1, itu artinya saya ingin menghidupkan secara manual pompa joki ya. Dan ketika saya hidupkan ke nomor 1, lampu hijau menyala dan TDS monitor juga menyala ya. Nah, kalau yang nomor 2 ini selektor switch nomor 2, kalaupun saya pindahkan ke nomor 1, itu akan menyalakan secara manual pompa booster SIMG ya. Oke, lihat ketika saya nyalakan lampu hijau menyala ya. Nah, sementara kalau saya pindahkan selektor switchnya yang untuk joki dan pompa SIMG, saya pindahkan ke dua-dua gini, maka ini namanya menghidupkan auto. Itu lampu ROC akan menyala dan sistem akan bekerja. Tapi sistem tidak akan mau bekerja sebelum kita tekan dulu tombol on off. Jika ada tombol on off baru dia menyala, itu pompa joki menyala. Setelah 30 detik nanti pompa SIMG akan menyala. Tapi saya tidak recommended menyala terlalu lama, saya matikan aja karena bahaya nggak ada air ya. Ngetesnya harus ada air. Ini saya hanya testing menyalakan mesin berfungsi dengan baik. Oke, kemudian apalagi di dalam mesin RO ini ada LPS yang mengukur tekanan air masuk. Jadi kalau tekanan air masuknya kurang, LPS akan mengirim sinyal kepada ROC untuk matiin pompa booster. Matiin pompa booster dan membuka tekanan agar air cepat masuk. Ketika masuk, tekanannya sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh LPS, maka dia akan menyala. Dan ini tekanannya saya nolkan karena saya sedang simulasi. Nah, nanti silahkan kalian aktifkan tekanannya. Itu settingannya berapa? Settingannya itu di jarum yang sebelah kanan aja, yang diferensial itu disetting ke sekitar 2 ya, 2 bar atau sekitar 15 atau 25 PSI baru dia bisa menyalakan pompa CNP. Oke, ini saya sediakan LPS nya. Nah, kemudian di mesin RO ini juga disediakan solenoid. Ini solenoid air masukan. Nah, saya buat juga stop keran bypass. Jadi kalau nanti dalam keadaan operasional nggak mencuci membran, maka stop keran bypassnya dikunci aja. Tapi kalau nanti sedang mencuci membran, stop keran bypassnya buka aja. Oke, kemudian ada lagi stop keran di sebelah sana, itu adalah stop keran auto flushing ya. Jadi dia stop keran bypass antara sebelum pengatur tekanan membran yang kuningan itu sampai sesudahnya, jadi di bypass. Nah, makanya ketika dia sedang bekerja nanti itu air bersih tidak keluar, air kotor akan banyak sekali keluarnya. Itu dilakukan selama 1 menit. Setelah 1 menit dia akan mengunci lagi, menutup lagi stop kerannya, maka stop keran kuningan pengatur tekanan membran akan berfungsi, tekanan akan naik lagi, dia akan mengeluarkan air bersih. Oke, ini adalah 3 buah housing filter 20 inci ya. 3 buah ini kita posisikan dalam kondisi kalau kita hendak proses penyaringan, maka kita pakai yang 3 buah ini. Tapi di bawahnya ada juga housing 10 inci 2 buah. Itu saya kasih filter juga. Ini berfungsi kalau hendak mencuci membran, stop keran yang 10 inci ini yang kita buka. Jadi yang 20 inci nggak usah dibuka. Jadi pengaturannya ada di input dari 2 buah housing ini. Input dari 2 grup housing ini, setiap inputnya dikasih stop keran. Yang untuk housing 20 inci stop kerannya warna putih biru. Untuk housing 10 inci stop kerannya warna merah. Begitu juga di outputnya. Untuk output dari 20 inci itu saya kasih stop keran putih biru ya. Dan untuk output khusus pencucian membran housing 10 inci saya kasih juga stop keran warna merah.
Jadi ketika proses kerja ya produksi itu stop keran merah dikunci ya. Nah, stop keran biru dibuka. Artinya kita memakai air dari atas. Oke, nah sekarang ini pompa joki. Pompa joki juga saya cabangkan ada dua cabang ya. Jadi yang paling atas ini menyedot air dari tong khusus chemical, tong khusus pencuci membran, obat cuci membran. Jadi situ saya letak. Nah, yang bawah ini nanti dihubungkan ke sumber air, mau tangki setengah jadi atau sumber air yang sudah bersih yang akan diolah oleh mesin Aero, itu stop keran ada. Nah, ketika produksi, stop keran yang mau ke tong itu dikunci. Jadi yang dibuka adalah stop keran yang dari sumber air. Tapi kalau sedang proses pencucian membran, stop keran yang untuk dari tong chemical itu dibuka, stop keran yang dari air sumber itu dikunci. Oke. Nah, ini nanti semua stop keran ini saya akan buka. Kemudian saya simpan di sini. Kenapa? Karena kalau kita rakit dalam kondisi seperti ini, itu nanti pemakingan atau pengemasan mesin itu akan merepotkan. Nanti saya buka watermurnya, saya buka, itu nanti silahkan diambil di dalam ember ini ya. Begitu juga nanti ada o-ring-o-ringnya ya, o-ring watermurnya, karet-karet o-ringnya itu saya ikat juga di dalam mesin ini. Oke, itu saja penjelasan tentang mesin Aero 4000 GPD sistem auto flushing. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti saya akan kirim video pengirimannya. Nah, mudah-mudahan saja nanti sampai ke tempat itu aman, barangnya awet dan hasilnya barokah. Saya Taufik Ramadan, si tukang air Medan, mengucapkan banyak terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.